Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nino dan teman-teman semua. Kami berempat adalah salah satu dari kelompok kalkulus yang ingin menyelesaikan atau membuktikan bahwa dua contoh kasus nyata yang ada di lingkungan kampus benar-benar bisa diselesaikan oleh apa? Oleh kalkulus. Benar nggak teman-teman semua? Betul. Oke, di sini ada anggota pertama saya. Saya Farel. Saya Fahri. Saya Kaizuran. Oke. Kira-kira dua masalah kampus itu apa yang ingin kita selesaikan? Yang pertama, Nah, yang pertama itu kita akan membahas performa hotspot menggunakan metode turunan. Nah, Kai, selanjutnya apa Sedangkan tuh? di kasus kedua kita akan membahas arus keuangan kantin menggunakan integral tentu. Nah, langsung aja lihat eksperimen lapangan kita. let's go. Duh, hotspot lu ngelag banget sih, Kai. Gue mau ngegame ngelag banget nih. Masa iya nih nge-lag? Mungkin karena sama elektronik juga kali ya? Duh, iya nih. Padahal dipakai cuma bertiga doang ya. Masih jadi ikutan nge-lag juga sih? Nah, teman-teman, fenomena nge-lag ini karena pembagian sinyal yang laju penurunannya bisa kita hitung menggunakan turunan pertama. Yuk kita langsung aja ke hitungannya. Baik, setelah tadi rekan-rekan melihat kami di kampus di mana koneksi hotspot dirasa semakin melambat ketika device bertambah. Sekarang saya akan membedah fenomena tersebut secara ilmiah menggunakan matematika kalkulus, yaitu dengan konsep turunan pertama. Nah, di sini diketahui X sama dengan jumlah perangkat terhubung dan Vx sama dengan kecepatan internet dengan satuan Mbps. Baik, berdasarkan pola bandwidth jaringan lokal yang kami amati, penurunan kecepatan internet atau Vx terhadap jumlah perangkat terhubung atau X dapat kita modelkan dengan fungsi rasional, yaitu Vx sama dengan 90 per X plus 1. Untuk mengetahui seberapa agresif sih penurunan kecepatan internet ini, pada titik tertentu kita perlu mencari nilai laju perubahan instan atau diferensialnya. Pertama, kita ubah dulu bentuk fungsinya menjadi pangkat negatif, yaitu ini Vx sama dengan 90 dikali X plus 1 pangkat min 1. Kenapa pangkat min 1? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita akan mengubah pangkatnya menjadi negatif yang awalnya sebagai penyebut. Nah, ini kita negatifkan, makanya jadi dia bisa tanpa pecahan, bentuknya tidak menjadi pecahan lagi. Lalu menggunakan aturan turunan dasar dan aturan rantai, pangkat minus 1 ini kita kalikan ke depan dan pangkatnya dikurangi 1, jadi min 1 kurang 1 yaitu ditemukan hasilnya adalah min 2. Jadi fungsi turunan pertama yaitu minus 90 per X plus 1 pangkat 2. Nah, tanda minus di sini mengkonfirmasi bahwa laju perubahan bernilai negatif yang artinya kecepatan internet akan selalu turun seiring bertambahnya perangkat. Sebagai contoh, jika kita memasukkan nilai X sama dengan 1, kita mendapat nilai V1 ini adalah 22,5 Mbps per perangkat. Kenapa sih bisa begitu? Karena min 90 per 1 tambah 1 pangkat 2 sama dengan minus 90 per 4. Maka ditemukan hasilnya minus 22,5. Ini membuktikan bahwa saat kita nambah perangkat, maka kecepatan turunannya jadi drastis. Nah, bagaimana sih visualisasi grafik lengkapnya jika kita simulasikan ke dalam kode program? Bagian digital ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya melalui Google Colab, yaitu Salman. Silakan Salman. Oke, terima kasih banyak untuk teman saya yang sebelumnya menjelaskan. Oke, halo teman-teman semua, halo Bu Nino, perkenalkan saya Salman, NPM 4525210141. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, di sini saya akan membuktikan bahwa hitungan manual kalkulus tadi menggunakan sebuah pemrograman Python di Google Colab. Oke, teman-teman bisa lihat semua di bagian def fungsi kecepatan dan def turunan kecepatan. Kita bisa lihat kembali bahwa langkah pertama kami adalah menerjemahkan sebuah model matematika ke dalam code.
Nah, di sini kami mendefinisikan sebuah fungsi kecepatan untuk apa? Untuk kecepatan internet serta turunan kecepatan untuk apa? Untuk menghitung laju perubahannya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Jika kita scroll ke bawah, di sini akan ada hasilnya yaitu berupa kurva. Oke, kira-kira apa sih kurva ini? Oke, akan saya jelaskan. Jadi setelah kode ini dijalankan, sistem otomatis membuat grafik visual. Oke, kurva yang melengkung turun ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana kecepatan internet atau yang biasa kita sebut internet hotspot akan semakin melambat seiring bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung. Oke, jika kita lihat lebih jelas lagi, di sini pun juga ada output berupa laju perubahan saat perangkatnya telah bertambah. Nah, dengan demikian pembuktian akhirnya bisa dilihat bahwa pada output cetak di bawah ini, program tersebut menghasilkan angka minus 22,5 Mbps per perangkat. Nah, angka negatif ini menunjukkan bahwa penurunan kecepatan yang sekaligus bisa memvalidasi bahwa simulasi digital kami bernilai sangat persis dengan perhitungan yang telah dilakukan pada manual sebelumnya. Jadinya, konsep turunan ini terbukti valid. Selanjutnya, kita akan beralih ke kasus kedua tentang arus keuangan kantin menggunakan konsep integral yang pastinya akan dijelaskan oleh teman saya. Kai? El? Kantin jam segini ramai banget ya? Iya bener banget lagi, padahal masih pagi ya. Ya kayaknya arus keuangan kantin lagi full aktif banget sih sekarang. Dari jam ke jam, apalagi pas jam istirahat ya, pasti bakal lebih membludak tuh. Bener banget man. Nah, sebenarnya kita tuh bisa ngitung tahu perputaran uang di sini tuh dari pagi sampai sore untuk di kantin ini berapa aja mahasiswa yang ngeluarin uang dan jajan di sini. Nah, untuk cara ngitungnya itu sebenarnya kita bisa pakai rumus integral tentu. Jadi untuk cara ngitungnya tuh seperti ini ya. Oke teman-teman semua, pada kasus kedua ini kita akan membahas akumulasi total transaksi di kantin tersebut. Nah, dalam menghitung transaksi di kantin tersebut, kita menggunakan operasi integral tentu. Jadi, semisal kita mengamati kantin nih dari pukul 8 pagi, yang mana di dalam rumus yang kita pakai ini T sama dengan 0. Nah, hingga pukul 12 siang dimasukkan ke dalam variabel T sama dengan 4. Nah, laju aliran transaksi tersebut dalam kita format lajunya itu transaksinya kita dalam rupiah, kita format dalam rupiah, ribuan rupiah. Nah, dalam ribuan rupiah per jam tersebut kita modelkan oleh fungsi kuadrat dinamis, yang mana penjelasannya sebagai berikut. Jadi dalam kuadrat dinamis tersebut F dalam kurung T sama dengan min 30T kuadrat 2, kita tambah nih di sini dengan 120T. Nah, selanjutnya kita tambah lagi dengan 50. Nah, untuk menghitung total uang yang berputar selama rentang waktu 4 jam tersebut, kita nih mencari luas daerah, jadi kita mencari luas daerah di bawah kurva laju tersebut. Nah, yang mana secara matematis kita integralkan fungsi tersebut dengan batas bawah yaitu 0 dan batas atas yaitu 4. Nah, anti turunan dari fungsi tersebut kita cari terlebih dahulu nih. Jadi min 30T kuadrat 2 kita integralkan di sini menjadi min 10T kuadrat 3. Nah, selanjutnya 120T tersebut kita menjadikan 120T tersebut kita jadikan 60T kuadrat 2. Dan konstanta 50 tadi yang di awal kita integralkan juga di sini menjadi 50T. Nah, setelah kita melakukan operasi anti turunan tersebut, kita selanjutnya kita lakukan nih substitusi batas atas yaitu T sama dengan 4 ke dalam rumus anti turunan tadi. Nah, selanjutnya kita kurangi nih substitusi batas bawahnya yang mana T sama dengan 0. Nah, selanjutnya hasilnya kita kalkulasikan untuk memunculkan angka 520 di sini. Nah, karena basis data kita di awal tadi adalah ribuan rupiah, maka total akumulasi perputaran uang jajan mahasiswa yang kita hitung di kantin selama 4 jam tersebut tuh kita karena totalnya tadi di awal 520 hasilnya dari hitungan kita jumlahkan ke dalam rupiah, jadi
dalam rupiah itu adalah 520.000. Nah, sekarang kita udah dapat hasilnya nih, sekarang gimana kalau kita format ini tuh dalam bentuk digital, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk penjelasan dalam bentuk digital dalam Excel-nya tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk tahapan terakhir dari presentasi kami, saya akan mensimulasikan perhitungan integral dari transaksi kantin yang tadi secara digital menggunakan pendekatan numerik di Microsoft Excel. Bisa kita perhatikan pada layar monitor saya di kolom A terdapat indeks waktu dari jam ke-0 hingga jam ke-4 yang mempresentasikan waktu pengamatan dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Lalu di kolom B, kita memasukkan rumus fungsi laju transaksi yang sudah dijelaskan oleh Kaizuran, yaitu 30T pangkat 2 ditambah 120T ditambah 50. Excel otomatis akan menghitung fluktuansi nilai dari 50.000 naik ke puncaknya, yaitu 170.000 pada jam istirahat. Lalu melandai kembali ke 50.000 rupiah. Nah, untuk mencari luas total daerah di bawah kurva secara digital, kita menggunakan metode numerik aturan trapesium, yaitu trapezoidal rule. Rumus yang saya terapkan pada kolom C ini adalah B2 ditambah B3 dibagi 2 lalu dikalikan A3 dikurang A2. Formula ini bekerja dengan mencari nilai rata-rata laju transaksi di antara dua selang waktu jam jajan, lalu mengkalikannya dengan lebar interval waktu tersebut. Setelah diakumulasikan dengan fungsi sum, kita tuh mendapatkan hasil akhir komputasi digital sebesar 500, yang berarti setara dengan 500.000. Jika kita bandingin sama hitungan integral manualnya Kaizuran yang menghasilkan 520.000, terdapat selisih tipis sekitar 3,8%. Selisih ini tuh wajar dalam akademis. Hal ini dinamakan transaction error atau galat pendekatan dalam metode numerik. Karena aturan trapesium mendekati kurva lengkung parabola menggunakan garis lurus diskrit. Namun hasil ini tuh tetap memvalidasi bahwa perhitungan teoritis kami berada pada rentang batas akurasi yang sangat tinggi. Well. Oke teman-teman semua, jadi dari hasil dari yang video yang telah kami buat, intinya benar-benar nyata bahwa kalkulus itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kampus. Bener gak teman-teman semua? Benar. Nah, maka dari itu semua, terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.